Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan saya Eka Satriawati, praktisi talent mapping. Kali ini saya akan cerita tentang 3 bakat lagi nih di bagian influencing talents, yaitu bakat communication, significance, dan WOO. Ini adalah singkatan dari winning other over. Ya, saya akan cerita satu persatu ya teman-teman. Bakat communication, orang dengan communication yang kuat adalah seorang pembicara yang ulung, seneng ngobrol, tapi dia menyenangkan sih, seneng ngobrol, kemudian dia memiliki banyak kosakata dan penyaji cerita yang baik gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah bertemu dengan seseorang, kalau dengerin orang lain cerita tentang suatu hal kita mah biasa aja gitu ya. Tapi giliran dia yang cerita nih, si communication kuat, enak aja didengarnya. Udah gitu ceritanya itu jadi menarik gitu. Nah ini karena apa? Dia memang memiliki kemampuan dalam hal komunikasi gitu. Mereka ini mampu memilih kata-kata yang tepat gitu, kemudian momen apa gitu, dan dengan siapa mereka ngobrol mereka tahu gitu. Sehingga mereka bisa menyampaikan kepada audiens, kepada orang itu atau kepada objeknya gitu, apa yang ingin diceritakan. Dia sangat-sangat suka bercerita gitu. Makanya orang dengan communication kuat ini adalah dibutuhkan oleh para pemilik ide ya, kemudian dibutuhkan oleh orang yang berbakat input gitu, strategik untuk apa? Untuk membantu mereka menginformasikan, mengkomunikasikan dengan pihak lain untuk menyampaikan ide-ide mereka. Jadi orang communication ini dengan bakat communication yang kuat ini memang memang sebagian besar dari mereka adalah orang yang hobi membaca. Kemudian biasanya mereka juga learner gitu. Jadi sering senang mempelajari hal-hal baru. Karena itu adalah bagian dari apa ya? Hidup mereka gitu. Ketika mereka tidak suka membaca, terus komunikasi komunikasi mereka seperti apa? Sementara bakatnya komunikasi. Nah, akar dari bakat komunikasi itu adalah membaca. Karena dalam berkomunikasi seseorang itu kan menggunakan kosakata. Ketika kosakatanya sedikit, maka apa yang disampaikan besar kemungkinan juga sedikit. Makanya orang dengan komunikasi kuat, dengan bakat communication kuat itu biasanya suka membaca. Begitu teman-teman. Bagaimana jika seseorang bakat communicationnya lemah? Ya berarti ini orangnya termasuk pendiam gitu. Tidak terlalu banyak bicara, berbicara ketika memang harus bicara, berbicara ketika memang ada hal yang sangat penting yang dengan membicarakannya bisa menemukan solusi, misalnya seperti itu. Jadi orang yang communication lemah terkadang kita bisa menyebutnya seorang yang pendiam gitu. Namun orang dengan communication lemah bukan berarti pasti selalu diam gitu. Ketika memang dia harus bicara, dia bicara, cuma ya tidak sebanyak orang dengan bakat communication yang kuat. Seperti itu teman-teman. Makanya bakat communication ini dibutuhkan oleh banyak profesi, guru, dosen, motivator gitu kan. Bahkan seorang akunting pun membutuhkan bagaimana cara berkomunikasi gitu. Kemudian ada yang istilahnya trainer. Kalau seorang trainer tidak memiliki bakat komunikasi yang kuat gitu ya, communication yang kuat ya, maka apa yang disampaikan mungkin menjadi hal yang tidak begitu dipahami oleh para pesertanya gitu. Seorang guru jika tidak memiliki bakat communication yang kuat, maka dia akan bingung bagaimana menyampaikan materi agar anak-anak ini bisa mengerti dengan apa yang diberikan oleh dia. Seperti itu teman-teman. Kemudian bakat significance. Orang dengan bakat signifikan itu orang yang butuh panggung. Jadi menarik perhatian orang, itu orang signifikan. Dia merasa bagaimana dia itu menjadi penting. Makanya orang signifikan itu bisa jadi tidak banyak kenal orang, tapi orang lain banyak yang kenal dia. Itu harapan dia banget tuh begitu orang signifikan ya. Orang dengan bakat signifikan kuat itu memerlukan apa ya? Memerlukan orang lain untuk mendengarkan dia. Dia menjadi penting. Ya. Jadi butuh panggung. Jadi dia itu menjadi seseorang yang penting gitu di mata orang lain.
mereka itu ingin dikenali dan mereka ingin terkenal. Makanya para artis gitu ya, mungkin kita bisa cek bahwa rata-rata mereka adalah orang signifikan. Karena artis itu kan tampil ya di TV gitu ya, seperti menjadi public figure, seperti itu kan. Nah, mereka memang senang menjadi pusat perhatian. Jadi ada orang yang tidak suka diperhatikan. Nah, orang dengan bakat signifikan memang senangnya diperhatikan. Bahkan kalau mereka tidak diperhatikan, mereka menjadi berpikir, gue salah apa ya? Kok orang pada nggak ini? Dia nggak tahu gue apa siapa gitu. Ya, gue ini si ini loh, masa nggak kenal sih gitu. Jadi ketika dia udah merasa ngetop, kemudian orang tidak begitu mengenal dia, dia merasa kecewa gitu teman-teman. Ya Allah, padahal gue ngetop banget loh gitu. Orang signifikan begitu. Dan orang dengan bakat signifikan kuat ini memang selalu mencari cara bagaimana dia dikenal oleh siapa? Oleh pihak yang public figure misalnya ya. Kalau dia merasa dia harus dikenal, dia akan mencari cara gitu. Dia akan mencari cara bagaimana dia ini memang penting gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, namun ketika signifikannya lemah gitu, ya dia lebih kepada begini, apapun yang dia lakukan, kalau orang lain ingin mempresentasikannya silakan. Tapi kalau orang signifikan kuat, dia yang mengerjakan kemudian orang yang maju, mana mau dia gitu. Namun kalau untuk orang dengan signifikan lemah, minta tolong aja sama signifikan yang kuat, selesai itu urusan. Kalau urusan maju-maju, orangnya itu nggak ada grogi-grogi gitu, karena emang senang tampil seperti itu. Dan semakin banyak yang mendengarkan dia semakin pede gitu. Makanya orang dengan signifikan ditambah lagi dengan self assurance itu luar biasa gitu, pede kuadrat gitu. Dan ada beberapa orang dengan bakat signifikan kuat ini ya memang di dalam komunitas apapun mereka yang memang ingin dikenal gitu. Nah, cuma kelemahannya adalah orang signifikan kuat ini jarang yang mengenal orang dengan dekat, dengan unik. Biasanya bakat individualizationnya lemah, biasanya begitu. Tapi nggak mesti sih ya, tapi biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini bakat ini dibutuhkan kok sama yang pokoknya yang tampil-tampil gitu, pekerja seni gitu dibutuhkan gitu. Kemudian untuk menjadi guru tampil kan di depan itu perlu gitu. Untuk menengahi pertikaian perlu orang signifikan gitu. Dia perlu gitu, perlu untuk ke depan. Kemudian ada bakat winning other over atau woo ya. Nah, ini orangnya senang bergaul. Orang yang senang bergaul, senang bertemu dengan orang baru. Jadi kalau ada orang yang tidak begitu nyaman dengan bertemunya orang baru, nah kalau si Wu ini nih, si WOO ini ngarepnya bertemu orang baru. Nah ketika dia bertemu dengan orang baru itu dia mendapatkan energi lebih gitu. Jadi mungkin pernah ya teman-teman bertemu di tempat umum, tiba-tiba ada yang menyapa, dari mana mbak, apa kabar gitu ya. Nah itu besar kemungkinan dia memiliki bakat yang kuat gitu, karena memang senang atas tantangan bertemu dengan orang baru. Jadi kalau bisa tuh memenangkan hati mereka gitu, seolah kita betul-betul ramah kepada mereka gitu. Dan ketika berhasil mereka sangat puas gitu, karena mereka berhasil memecah kebuntuan gitu. Nah, ini jadi misalnya kadang-kadang kan suka ada yang bikin lucu di tengah keramaian gitu. Nah biasanya itu adalah orang Wu gitu. Dia senang dengan melakukan hubungan baru itu, senang, pandai bergaul, mudah cair gitu, terbuka kepada orang yang baru dikenal. Jadi orangnya nggak ada yang takut dengan orang baru. Jadi kalau teman-teman pernah melihat orang seperti ini, besar kemungkinan Wu-nya kuat. Nah, orang dengan Wu lemah itu nggak langsung nyaman dengan orang baru gitu, nggak langsung nyaman. Dan dia kadang-kadang menganalisa dulu nih seorang baru ini, terus mereka memikirkan apa pentingnya saya menyapa orang ini gitu, terus kenapa juga saya harus memecah kebuntuan atau kebekuan ini gitu. Kalau dia diam ya saya diam aja, atau saya juga nggak kenal dia. Itu kalau orang dengan bakat Wu yang lemah ya. Jadi orang Wu yang lemah itu mereka kalau untuk profesi mereka lebih baik di belakang meja ya, yang tidak bertemu dengan orang baru. Tapi bakat Wu ini
memang perlu dimiliki oleh dokter misalnya. Karena kan dokter ini kan nggak semua orang yang dia temukan adalah orang yang dikenal. Dosen juga ada mahasiswa baru, guru ada mahasiswa baru, atau orang-orang yang bekerja yang berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita di bakat pada bagian influencing talents. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.